Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Dokter Kisah. Nah, kita sapa dulu Dokter Kisah. Assalamualaikum Dokter Kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kisah akan menyampaikan kisah tentang kisah-kisah nubuat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai ya anak-anak. Kepada Dokter Kisah kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya Dokter Kisah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Dokter Kisah akan menceritakan cerita yang ke-12, kisah-kisah nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah nubuat artinya kisah-kisah yang diceritakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, cerita ini langsung diceritakan oleh Nabi kita, dan cerita ini didengarkan oleh para sahabat. Lalu para sahabat menuliskan kisah itu dan menceritakan secara turun-temurun hingga sampai pada zaman kita hari ini. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kisah kali ini adalah kisah yang ke-12. Judulnya adalah Samiri, pembuat patung anak sapi. Nah, dengarkan ya. Siapa Samiri itu? Ya. Di sini judulnya Samiri, pembuat patung anak sapi. Dokter Kisah ceritakan dulu siapa Samiri itu. Samiri adalah pengikut dari Nabi Musa alaihi salam. Pada waktu itu, Nabi Musa alaihi salam, Samiri, dan seluruh umat Nabi Musa hidup di Mesir. Di Mesir, anak-anak, ada raja yang jahat, yaitu raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini sangat kejam anak-anak, karena suka membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Bahkan Fir'aun ini suka memperbudak umatnya Nabi Musa. Maka ketika kekejaman Fir'aun sudah semakin memuncak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israel, hijrah, berpindah dari Mesir menuju negeri yang lain. Pada waktu itu, di pagi hari, Nabi Musa dan umatnya sudah keluar dari negeri Mesir dan dikejar oleh Fir'aun. Tetapi waktu itu Fir'aun mengejarnya dengan pasukannya, dengan kuda-kuda yang super cepat. Namun Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya, yaitu Bani Israel, hanya berjalan kaki. Tapi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa dan umatnya. Waktu itu sudah memasuki siang hari, Nabi Musa dan Bani Israel sudah berada di pinggir laut. Nah, Fir'aun dan bala pasukannya sudah mengejar Nabi Musa dan hampir menangkap. Lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut, sehingga laut yang dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa akhirnya terbelah. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel bisa menyeberangi laut itu dengan aman karena lautnya sudah terbelah.
Nah, Fir'aun dan pasukannya itu melihat Nabi Musa menyeberangi lautan itu. Fir'aun kaget. Kok bisa ya tongkat bisa membelah lautan? Kok bisa ya Nabi Musa mempunyai kekuatan sebesar itu? Akhirnya Fir'aun terdiam menyaksikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya anak-anak Nabi Musa dan Bani Israel sudah mampu melewati laut tersebut. Fir'aun bingung, apakah Fir'aun dan pasukannya harus melalui laut itu? Apakah Fir'aun dan pasukannya harus mengejar Nabi Musa? Kalau dikejar, bagaimana kalau Fir'aun masuk ke tengah laut, lalu lautnya menyatu kembali? Fir'aun bingung. Sedangkan pasukannya meminta kejelasan dari rajanya. Apakah dilanjutkan mengejar Nabi Musa atau tidak? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk berkuda di depan Fir'aun dan pasukannya. Jadi anak-anak, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang mulia, malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Jibril aslinya mempunyai badan yang sangat besar, mempunyai sayap yang jumlahnya 600. Banyak sekali anak-anak. Saking besarnya, Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril di langit, dan itu menutupi seluruh langit. Maka anak-anak, malaikat Jibril menyamar menjadi seorang laki-laki dan mengendarai seekor kuda. Lalu malaikat Jibril berkuda dan lewat di depan Raja Fir'aun. Dengan kudanya itu, malaikat Jibril terus melaju di depan Raja Fir'aun dan masuk ke dalam tengah lautan yang terbelah. Nah, melihat hal ini, Raja Fir'aun kaget. Kok ada orang dengan kuda sendirian menyusul pasukannya Nabi Musa? Wah, akhirnya anak-anak, pasukannya Fir'aun pada berteriak-teriak. Ayo kita maju atau tidak? Sepertinya raja kita takut. Sepertinya raja kita pedih. Sepertinya raja kita itu nggak berani. Wah, Raja Fir'aun jadi bingung sendiri. Dia di mata rakyatnya, wibawanya sudah jatuh. Akhirnya dengan memberanikan diri, Fir'aun mengatakan di depan rakyatnya, "Wahai rakyatku, ayo kita susul mereka, nggak perlu takut." Setelah itu, Fir'aun mengejar malaikat Jibril tadi dan sampai di tengah laut. Nah, anak-anak, di sini Raja Fir'aun melihat jejak-jejak kaki dari kudanya malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril ini sudah melesat jauh menyusul Nabi Musa alaihi salam. Dan Samiri adalah kaumnya dari Nabi Musa, melihat juga malaikat Jibril mengendarai kuda tersebut dan melihat ada bekas-bekas tapak kaki kuda di pasir itu. Akhirnya anak-anak, Samiri mengambil pasir yang diinjak oleh kuda malaikat Jibril tersebut, diambili dan dia kumpulkan. Nah anak-anak, sekarang setelah itu adalah Fir'aun tadi masuk ke dalam laut, diikuti oleh prajuritnya. Ternyata begitu Fir'aun dan prajuritnya sampai di tengah lautan, lautan itu langsung menyatu kembali, sehingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya selamat sampai di daratan.
Nah, anak-anak, selanjutnya Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke gunung ya, untuk mengambil yang namanya kitab Taurat, menuju ke Bukit Tursina. Nah, disitulah anak-anakku, Nabi Musa berpesan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun, untuk menjaga agama dari kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk menuju ke Bukit Tursina dan mengambil kitab Taurat selama 40 hari. Jadi anak-anak, selama 40 hari kaum Bani Israel tidak bersama Nabi Musa. Disitulah Samiri melancarkan aksinya. Samiri mengumpulkan seluruh harta kekayaan emas-emas yang berada di Bani Israel. Setelah emasnya terkumpul, Samiri membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Dan Samiri mengatakan kepada kaumnya Nabi Musa, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Sembahlah patung anak sapi ini." Akhirnya anak-anak, kaumnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi itu. Nah, waktu terus berlalu. Ternyata anak-anak, patung anak sapi itu bisa bicara. Kalau ada angin lewat menerpa patung anak sapi itu bisa bersuara. Begitu, sehingga kaumnya Nabi Musa ini menyembah patung anak sapi itu. Setelah 40 hari berlalu, Nabi Musa alaihissalam pulang dan melihat kaumnya ternyata menyembah patung anak sapi. Disitulah Nabi Musa marah dan sedih. Marah karena Nabi Harun tidak bisa menjaga akidah dari umatnya, dan sedih karena kaumnya menyembah patung anak sapi. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam mengambil kikir dan mengikir patung anak sapi tersebut. Dikikir itu maksudnya dikikis, jadi dihancurkan menjadi serbuk-serbuk yang lembut. Dan Nabi Musa alaihissalam setelah menghancurkan patung anak sapi itu, ya, serbuk patung anak sapi itu dibuang di sungai. Barang siapa yang meminum air sungai tersebut dan dia meminum air itu, setelah diminum lalu wajahnya menguning, nah, yang wajahnya menguning itu pasti dia menyembah patung anak sapi. Disitulah anak-anak, Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa patung anak sapi itu hanyalah patung, bukan Tuhan. Nabi Musa alaihissalam membuktikan kepada kaumnya bahwa patung itu hanyalah patung, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dihancurkan dengan kikir saja bisa. Bahkan patung anak sapi itu yang katanya bisa bicara, ternyata bisa menjadi serbuk dan dibuang di sungai. Nah, anak-anak, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Hikmah dari kisah ini adalah jangan sekali-kali kita berbuat syirik dan menyembah kepada selain Allah. Karena kita, agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu anak-anak, kisahnya saya kembalikan ke Ustadz Rizky. Barakallahu fiik. Dokter Kisah, syukron, jazakallahu khairan. Baik anak-anak, itulah kisah kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi pada kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.